HaKinneret. As we know, through the writings of the New Testament, Yeshua chose the Galilee and the Sea of Galilee to be the center of his ministry. Semuanya bermula dengan ketenangan. Angin lembut menyapu permukaan Danau Galilea, danau yang selama berabad-abad dikenal sebagai saksi bisu jejak langkah Yesus. Air yang sama, yang pernah menopang mukjizat, kini memantulkan cahaya sore dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang ganjil. Warna airnya berubah, bukan biru atau kehijauan seperti biasanya, melainkan kemerahan yang dalam, menyerupai darah yang terlarut di bawah sinar matahari. Rekaman kejadian ini menyebar dengan cepat. Para wisatawan menghentikan langkah mereka. Penduduk setempat berdiri terpaku. Beberapa berbisik dalam doa, sementara yang lain mengangkat ponsel mereka, merekam dengan tangan gemetar, terombang-ambing antara rasa kagum dan ketakutan. Pemandangan itu indah sekaligus mengusik, seolah-olah danau itu sendiri sedang berbicara, namun dengan bahasa yang belum sepenuhnya dapat kita pahami. Di tempat di mana Kristus pernah meredakan badai dengan satu perintah, kini airnya tampak menyampaikan pesan yang berbeda. Pesan yang ditorehkan bukan di atas batu, melainkan di atas permukaan air yang hidup. Apakah ini sekadar fenomena alam yang langka? Ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Sebuah tanda, mungkin bahkan sebuah peringatan. Dan jika memang sebuah tanda, kepada siapa ia ditujukan? Apakah kita sungguh siap untuk mendengarnya? Gambar-gambar jarak dekat memperlihatkan perubahan itu dengan jelas. Kamera melayang perlahan di atas danau, dan untuk sesaat sulit dipercaya bahwa ini adalah danau yang sama, yang selama berabad-abad didatangi para peziarah. Setiap riak air tampak ternoda warna merah, seolah membawa ingatan tersembunyi. Di bawah cahaya matahari sore, airnya tidak bening, melainkan pekat, mirip anggur tua yang berputar perlahan di dalam piala. Perubahannya tidak merata. Di beberapa bagian, warna merahnya hanya samar, seperti semburat di perairan dangkal. Namun di tempat lain, warnanya lebih gelap dan terkonsentrasi, seakan ada tangan tak kasat mata yang menuangkan pigmen ke kedalaman danau. Ombak kecil yang menyentuh tepian meninggalkan busa berwarna merah kecoklatan, yang segera memudar dan kembali larut ke dalam air. Udara di sekitarnya terasa berat, dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Banyak saksi mata mengaku merasa gelisah, meski tak mampu menjelaskan alasannya. Para ilmuwan pun angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa fenomena ini kemungkinan disebabkan oleh mikroalga bernama Bryococcus, organisme hijau mikroskopis yang dalam kondisi lingkungan tertentu dapat menghasilkan pigmen kemerahan. Suhu yang tidak biasa, perairan yang tenang, serta kadar nutrisi yang spesifik dapat memicu ledakan populasi alga ini, menciptakan apa yang dikenal sebagai mekar alga. Namun, peristiwa seperti ini tergolong langka, bahkan di danau-danau tempat alga tersebut biasanya ditemukan. Danau Galilea sendiri adalah danau air tawar yang terus diperbaharui oleh aliran sungai. Dalam catatan modern, hampir tidak ada preseden untuk peristiwa sebesar ini. Itulah yang membuat kejadian ini semakin sulit diabaikan. Ini bukan kolam terpencil di sudut dunia yang jarang tersentuh manusia. Danau Galilea terjalin erat dengan kisah Injil. Disinilah Yesus memanggil murid-muridnya, disinilah Petrus melangkah di atas air, disinilah badai tunduk pada suaranya. Melihat tempat ini berubah begitu drastis terasa lebih dari sekadar kebetulan. Ada kesan simbolis yang kuat. Bahkan bagi mereka yang menerima penjelasan ilmiah, pertanyaan tetap menggantung di udara. Mengapa di sini? Mengapa sekarang? Sains mungkin dapat menjelaskan bagaimana air itu berubah warna, tetapi ia tidak dapat menjawab apa maknanya. Dan justru di dalam makna itulah, sebagaimana sering diingatkan oleh kitab suci, suara Tuhan kerap terdengar paling jelas.
Pemandangan ini mengingatkan kita pada kisah yang jauh lebih tua. Kisah tentang air yang berubah menjadi darah, tentang Allah yang menggunakan tanda-tanda seperti ini untuk mengguncangkan hati yang telah menjadi beku. Dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 20 tertulis bagaimana Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan seluruh air sungai Nil berubah menjadi darah. Ikan-ikan mati, sungai berbau busuk, dan rakyat tidak dapat minum airnya. Itu bukan sekadar gejolak alam, itu adalah intervensi ilahi. Peringatan bagi Firaun bahwa penolakan terhadap kehendak Tuhan membawa akibat. Bagi bangsa Mesir, Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Ketika airnya menjadi tak layak diminum, rasa aman mereka runtuh seketika. Pesannya tegas, Allah Israel tidak dapat diabaikan. Berabad-abad kemudian, Rasul Yohanes menerima visi di Pulau Patmos. Ia menuliskan visi tentang masa ketika seluruh dunia akan menghadapi penghakiman ilahi. Dalam Wahyu 16 ayat 3-4, ia menggambarkan laut dan sungai yang berubah seperti darah. Dalam gambaran apokaliptik ini, air yang berubah bukan sekadar hukuman, melainkan tanda bahwa tatanan ciptaan itu sendiri bereaksi terhadap keadilan Allah. Makna simbolis air berwarna merah sulit disangkal. Merah adalah warna darah, esensi kehidupan sekaligus warna peringatan. Ketika sebuah danau, sungai, atau laut berubah warna, seolah ada pengumuman visual bahwa sesuatu yang vital telah terganggu. Seakan Sang Pencipta melukiskan rasa urgensi langsung di atas kanvas alam. Dan disinilah maknanya semakin dalam. Ini bukan Sungai Nil. Ini bukan lautan tanpa nama dalam nubuatan yang jauh. Ini adalah Galilea, tempat Yesus memberi makan orang banyak, mengajarkan kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang sakit di sepanjang pantainya. Ketika air di tempat yang identik dengan damai dan pemeliharaan ini berubah begitu drastis, terasa lebih dari sekadar kebetulan. Ada kesan simbolis yang kuat. Bahkan bagi mereka yang menerima penjelasan ilmiah, pertanyaan tetap menggantung di udara. Mengapa di sini? Mengapa sekarang? Sains mungkin dapat menjelaskan bagaimana air itu berubah warna, tetapi ia tidak dapat menjawab apa maknanya. Dan justru di dalam makna itulah, sebagaimana sering diingatkan oleh kitab suci, suara Tuhan kerap terdengar paling jelas. Air bukan satu-satunya yang berubah. Nubuat-nubuat lain pun seakan bergerak mendekat. Jika diperhatikan secara menyeluruh, semuanya membentuk sebuah pola. Pola yang telah digambarkan kitab suci selama hampir 2000 tahun. Tanda-tanda ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, seperti potongan mozaik yang perlahan memperlihatkan gambaran utuh tentang akhir zaman. Ketika pandangan kita terangkat dari gelombang merah di Danau Galilea, kita mulai menyadari sesuatu yang menggelisahkan. Peristiwa ini bukan kejadian tunggal. Di berbagai penjuru dunia, tatanan alam tampak bergeser, berubah, bahkan dalam beberapa kasus seolah runtuh dengan cara-cara yang mencerminkan nubuat kuno. Perhatikan Sungai Efrat. Dahulu ia mengalir perkasa, menjadi sumber kehidupan bagi peradaban-peradaban besar di Timur Tengah. Kini, di banyak bagian, alirannya menyusut drastis. Airnya terpecah menjadi saluran-saluran kecil yang berlumpur. Dasar sungai yang dahulu tersembunyi kini terbuka, retak-retak di bawah terik matahari. Dalam Wahyu 16 ayat 12 tertulis tentang malaikat ke-6 yang mencurahkan cawannya ke Sungai Efrat hingga airnya mengering untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Selama berabad-abad, ayat ini dianggap simbolis dan sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin sungai sebesar itu mengering? Namun hari ini, citra satelit memperlihatkan kenyataan yang dahulu tampak mustahil. Di tempat lain, bumi pun semakin sering bergetar. Catatan lembaga-lembaga geologi menunjukkan peningkatan frekuensi dan kekuatan gempa, dari punggung gunung berapi yang terpencil hingga kota-kota besar yang padat penduduk. Dalam Matius 24 ayat 7, Yesus memperingatkan tentang gempa bumi di berbagai tempat, sebagai bagian dari sakit bersalin menjelang akhir. Bagi mereka yang mengamati dengan seksama, ini bukan sekadar pergerakan lempeng tektonik acak. Ini adalah tanda bahwa ciptaan itu sendiri sedang mengerang. Lalu ada suara-suara aneh, dentuman dalam dan bergema yang dilaporkan terdengar di berbagai kota, dari Yerusalem hingga New York.
Para ilmuwan memperdebatkan penyebabnya, perubahan tekanan atmosfer, kebisingan industri, atau resonansi seismik alami. Namun dalam Wahyu 8, 6-13 digambarkan bunyi-bunyi seperti sangkakala yang menandai saat-saat penghakiman. Meski suara modern ini mungkin tidak identik, mereka membangkitkan pertanyaan yang sama dalam hati manusia. Apakah sesuatu yang lebih besar sedang mendekat? Langit pun tidak tinggal diam. Dalam beberapa waktu terakhir, aurora borealis, fenomena yang biasanya hanya menghiasi wilayah Arktik, terlihat jauh lebih ke selatan. Langit di atas Eropa, Asia, bahkan sebagian Timur Tengah diterangi tirai cahaya hijau, ungu, dan merah yang menari. Para ahli menjelaskannya sebagai dampak badai matahari. Namun Lukas 21 ayat 25 berbicara tentang tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang sebagai pendahulu kedatangan anak manusia. Di sekitar Yerusalem, laporan lain bermunculan. Cahaya-cahaya aneh terekam melayang di atas kota, berdenyut perlahan, terkadang disertai gema suara yang menyerupai tiupan sangkakala dari kejauhan. Apakah ini fenomena atmosfer atau sesuatu yang melampaui penjelasan biasa? Peristiwa-peristiwa ini terus memicu perbincangan, mengaburkan batas antara misteri dan mukjizat. Di daratan Israel sendiri, tanda-tanda itu semakin nyata. Persiapan menuju pembangunan kembali Bait Suci terus berjalan. Rancangan arsitektur telah dibuat, pakaian imam ditenun sesuai hukum Taurat, peralatan ibadah disiapkan dengan detail yang cermat. Lembaga Bait Suci telah menghabiskan puluhan tahun untuk memulihkan setiap unsur ibadah kuno, termasuk menorah emas dan sangkakala perak. Salah satu perkembangan yang paling banyak dibicarakan adalah munculnya sapi betina merah yang sempurna, tanpa cacat, memenuhi kriteria bilangan 19 untuk ritual pentahiran. Selama ribuan tahun, hewan seperti ini tidak ditemukan di Israel. Kini, beberapa kandidat telah tersedia, dibesarkan dengan pengawasan ketat. Bagi banyak orang Yahudi religius, ini bukan kebetulan. Ini adalah langkah konkret menuju penggenapan nubuat. Para arkeolog pun menambahkan suara mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, penemuan-penemuan di Israel terus menguatkan kisah-kisah Alkitab yang dahulu dianggap legenda. Prasasti dengan nama raja-raja, mesbah kuno, gerbang kota dari zaman Daud, semuanya menegaskan bahwa kisah kitab suci berakar pada tempat dan peristiwa nyata. Namun tanda-tanda itu tidak hanya terukir pada alam atau artefak kuno, mereka juga tercetak jelas pada kondisi manusia modern. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 menggambarkan hari-hari terakhir sebagai masa yang sukar, ketika manusia mencintai diri sendiri dan uang, sombong, angkuh, tidak taat, kehilangan kendali diri, dan lebih mencintai kesenangan daripada Allah. Lihatlah sekeliling, kejahatan meningkat, kekerasan merajalela, peperangan seolah tak pernah berakhir. Berita harian terasa seperti daftar peringatan Paulus yang terwujud satu persatu. Ketegangan terus membara di sekitar Israel, dari Gaza hingga Lebanon, dari Suriah hingga Iran, ancaman konflik selalu hadir. Setiap percikan kecil di kawasan ini segera menarik perhatian kekuatan global, seakan-akan seluruh dunia tertarik secara magnetis pada sepetak tanah kecil ini. Sementara itu, kemajuan teknologi membawa manusia ke ambang kendali yang belum pernah terjadi. Mata uang digital, identitas biometrik, sistem pelacakan global. Wahyu 13 berbicara tentang masa ketika seseorang tidak dapat membeli atau menjual tanpa suatu tanda tertentu. Meskipun penggenapan akhirnya mungkin masih di depan, infrastruktur untuk kontrol semacam itu sudah ada. Alat-alatnya siap, yang tersisa hanyalah penerapannya. Gambaran yang muncul bukanlah satu peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah mozaik. Air Galilea yang memerah, sungai Efrat yang mengering, dan bumi yang berguncang. Langit yang berubah, kesiapan Bait Suci ketiga, kemerosotan moral, dan sistem kendali global yang mengencang. Jika dilihat satu persatu, semuanya mungkin dapat disangkal. Namun jika disatukan, mereka membentuk pola yang sama, seperti yang telah digariskan kitab suci. Bayangkan sejenak, Danau Galilea tempat Yesus berjalan di atas air, kini berkilau dengan rona merah dalam. Sungai Efrat, urat nadi peradaban kuno, terbentang kering dan retak di beberapa bagian. Dan di Yerusalem, batu-batu dipersiapkan, pakaian imam dirajut, dan alat ibadah dipoles dengan detail yang cermat.
menandai hari ketika bait syuci ketiga akan berdiri. Ini bukan sekadar berita acak, ini adalah untaian dari benang nubuat yang sama, teranyam menjadi permadani yang jelas dan menggetarkan. Sebuah gambaran yang menuntun pada satu kesimpulan serius, dunia sedang bergerak menuju titik yang telah lama dinubuatkan. Selama berabad-abad, orang-orang percaya membaca gambaran Alkitab tentang hari-hari terakhir dengan rasa ingin tahu yang bercampur keheranan. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin semua nubuat itu suatu hari selaras? Bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang ditulis ribuan tahun lalu dapat terwujud dalam dunia modern yang begitu kompleks? Namun kini, di zaman kita sendiri, pertanyaan itu perlahan berubah menjadi pengamatan. Apa yang dahulu hanya tertulis di halaman kitab suci, kini muncul dalam tajuk berita harian. Yesus sendiri telah menggambarkan momen pertemuan tanda-tanda ini dalam Matius 24. Ia tidak menyebutkan semuanya agar murid-muridnya sekadar mengoleksi fakta atau memburu sensasi. Ia menyampaikannya agar kita mampu mengenali musim. Seperti pohon ara yang mulai bertunas menandakan datangnya musim panas, demikian pula rangkaian peristiwa ini memberi isyarat bahwa sebuah masa sedang mendekat. Bukan hanya karena tanda-tanda itu terjadi, tetapi karena semuanya terjadi secara bersamaan. Mereka saling bertumpuk, saling menguatkan, dan bergerak dengan kecepatan yang semakin terasa. Alam seakan mengerang, bangsa-bangsa dipenuhi gejolak, teknologi melesat tanpa jeda, dan Yerusalem sekali lagi berdiri di pusat pusaran sejarah dunia. Namun pesan ini bukan panggilan untuk ketakutan. Nubuat tidak pernah dimaksudkan untuk membuat umat Kristus hidup dalam kepanikan. Sebaliknya, nubuat diberikan untuk membangunkan. Seperti penjaga di atas tembok kota yang meniup sangkakala bukan untuk menakuti penduduk, melainkan untuk memperingatkan mereka sebelum bahaya tiba, demikian pula tanda-tanda ini berfungsi sebagai panggilan rohani menuju kesiapsiagaan. Kita tidak pernah diberi hak untuk memilih zaman di mana kita dilahirkan, namun kita selalu diberi tanggung jawab untuk memilih bagaimana kita hidup di dalamnya. Dan disinilah kita tiba pada pertanyaan terpenting yang dituntut oleh momen ini. Sebuah pertanyaan yang tidak lenyap meskipun berita-berita berganti dan perhatian dunia beralih. Jika semua tanda ini benar-benar menunjuk pada hari Tuhan, apakah cara hidup kita mencerminkan keyakinan itu? Segalanya bermula dari sebuah gambar sederhana, sebuah sore yang tenang di Danau Galilea, dengan riak air yang tampak kemerahan. Pada awalnya, itu hanyalah pemandangan yang mengundang rasa heran. Namun setelah kita menelusuri benang-benang nubuat di dalam kitab suci dan memperhatikan tanda-tanda yang terhampar di dunia, pemandangan itu terasa memiliki bobot yang lebih dalam. Ia bukan lagi sekadar keanehan alam. Ia terasa seperti sebuah pengingat. Pengingat bahwa Tuhan masih berbicara, bukan hanya melalui firman yang tertulis, tetapi juga melalui ciptaannya. Langit memberitakan kemuliaannya, bumi menyuarakan kuasanya, dan terkadang bahkan air pun menjadi medium pesannya. Kita hidup di masa ketika nubuat tidak lagi terasa jauh atau abstrak. Penyatuan tanda-tanda ini bukan sesuatu yang hanya relevan bagi generasi mendatang. Ia berlangsung di hadapan mata kita sendiri, dan Alkitab tidak membiarkan kita bingung tentang apa yang harus dilakukan ketika kita melihat semua ini. Firman Tuhan berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Ini adalah panggilan untuk mencari Tuhan, bukan besok, bukan saat hidup terasa lebih nyaman, tetapi sekarang. Ini adalah ajakan untuk membuka firman-Nya dan memahami zaman di mana kita hidup, untuk membiarkan keseriusan nubuat membentuk cara kita berpikir, berbicara, dan mengasihi sesama. Dan ini juga merupakan panggilan untuk tidak menyimpan kebenaran itu bagi diri sendiri. Jika tanda-tanda ini benar-benar seperti sangkakala yang ditiup ke seluruh bumi, maka diam bukanlah pilihan. Pesan ini perlu dibagikan, peringatan perlu disuarakan, dan di atas semuanya, harapan perlu ditawarkan, harapan yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Sebab seperti yang ditulis Rasul Paulus, hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari, tanpa peringatan terakhir,
tanpa waktu tambahan untuk bersiap. Ketika saat itu tiba, kesempatan telah berlalu. Maka setiap kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Pertanyaan yang bersifat pribadi, mendalam, dan jujur. Jika ia datang saat ini, apakah kita siap?